Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Maulid Suki dari kelas 6F Kewirausahaan. Di sini saya akan membahas kesimpulan setelah saya belajar 1 semester di kelas kewirausahaan. Yuk simak video berikut ini. Mata kuliah ini banyak sekali mengajarkan dan memberi wawasan mengenai cara-cara untuk berwirausaha, terutama untuk para pemula untuk memulai berwirausaha dan juga untuk seseorang yang memang sudah berjalan wirausahanya. Untuk selanjutnya kita akan membahas tentang pengertian dari wirausaha. Wirausaha adalah usaha yang dibangun berdasarkan inovasi baru untuk menciptakan sesuatu yang kreatif dan baru, memiliki nilai tambah, manfaat, dan berguna untuk menciptakan lapangan kerja baru. Orang yang menjalankan kegiatan kewirausahaan adalah atau bisa disebut juga wirausahawan. Nah, biasanya seorang wirausahawan itu biasanya dia itu mengamati, meniru, lalu memodifikasi yang akan dijual selanjutnya. Biasanya seorang wirausahawan ini dia itu biasanya mengamati terlebih dahulu produk yang akan dia jual kembali, lalu meniru dan selanjutnya memodifikasi produk yang akan dia jual. Selanjutnya kita akan membahas tentang manfaat dari kewirausahaan. Yang pertama, peluang untuk menentukan nasib diri sendiri. Jadi kita tuh bisa menentukan nasib diri kita sendiri dengan cara berjualan dengan produk yang kita punya, agar nantinya naik turunnya kita sesuai dengan apa yang sudah kita usahakan. Jadi nggak bergantung sama gaji yang kita dapatkan dari bekerja untuk orang lain. Selanjutnya, kesempatan untuk melakukan perubahan. Nah, jadi kita bebas tuh bisa melakukan perubahan sesuai dengan usaha kita. Semakin keras usaha kita, maka perubahan yang terjadi pun juga akan semakin besar. Nah, yang ketiga, peluang untuk mewujudkan potensi. Jadi kita bisa tahu setelah kita berwirausaha kita punya potensi di mana nih, seperti itu. Nah, yang keempat, peluang untuk mendapatkan keuntungan. Jelas dong, kita berwirausaha itu untuk mendapatkan keuntungan. Selanjutnya yang kelima, peluang untuk melakukan hal-hal yang disukai. Jadi kita tuh bisa melakukan sesuatu yang memang sudah menjadi passion kita. Seperti kalau misalkan orang yang suka memasak, itu kan dia bisa menjadi chef atau berjualan warteg atau produk yang memang biasa dia masak, yang dia memang kesukaan itu memasak. Nah, selanjutnya untuk pertumbuhan ekonomi. Nah, sudah jelas dengan kita berwirausaha kita bisa menambah pertumbuhan atau membantu pertumbuhan ekonomi. Seperti kita bisa menciptakan lapangan kerja baru, membantu orang-orang yang di sekitar kita untuk melakukan kerja supaya berkurangnya pengangguran yang ada di Indonesia. Nah, dan untuk meningkatkan produktivitas. Nah, sudah jelas kalau kita semakin produktif dalam melakukan wirausaha, maka keuntungan yang kita dapatkan pun nanti juga akan semakin besar sesuai dengan usaha yang kita lakukan. Selanjutnya yaitu ada ruang lingkup. Ruang lingkup itu kan bisa diartikan sebagai batasan atau bidang-bidang yang ada di dalam kewirausahaan itu sendiri. Nah, selanjutnya apa sih itu ruang lingkup dari kewirausahaan? Nah, ruang lingkup kewirausahaan ini yang pertama itu agraris. Ruang lingkup kewirausahaan ini bergerak di bidang pertanian, perkebunan, serta kehutanan. Contohnya perkebunan teh, pertanian jagung, hutan karet, serta kewirausahaan ini ada yang terbatas lingkup produksi, misalnya seperti petani atau turut serta dalam pengolahannya, seperti itu. Selanjutnya ada perikanan. Ruang lingkup kewirausahaan ini bergerak di bidang perikanan, misal tambak ikan, pemancingan. Nah, selanjutnya ada peternakan. Seperti yang kita ketahui, peternakan seperti ada peternakan ayam, kambing, sapi, dan masih banyak lagi. Selanjutnya ada industri dan kerajinan, yaitu ruang lingkup kewirausahaan yang berada di sektor industri. Misal kerajinan tangan dari bambu, rotan, dan lain sebagainya. Dan selanjutnya ada pelayanan. Itu kan kita seperti diketahui, pelayanan itu artinya jasa, seperti biro jasa, travel, dan desain grafis.
Kalau ditanya kenapa sih wirausaha itu penting, nah kita jawab aja, balik lagi ke poin yang tadi, manfaat. Nah, dengan kita berwirausaha, peluang untuk menentukan nasib sendiri itu lebih besar karena kita memiliki space yang lebih luas untuk berwirausaha. Karena dengan berwirausaha kita bisa melakukan apapun yang kita mau sesuai dengan potensi kita. Nah, dan ketika kita melakukan sesuatu sesuai potensi atau passion, peluang untuk mendapatkan keuntungan dalam berwirausaha juga itu bakal lebih gede dan juga bermanfaat untuk pertumbuhan ekonomi, serta seperti kita bisa menciptakan lapangan kerja baru, bisa mengurangi pengangguran minimal yang ada di sekitar kita terlebih dahulu deh, ya kan? Bisa juga meningkatkan produktivitas kita. Dengan meningkatnya produktivitas kita bisa mengurangi waktu-waktu yang kurang bermanfaat dengan berwirausaha. Nah, seperti contohnya untuk mahasiswa, mengapa wirausaha atau entrepreneurship penting bagi mahasiswa dan kaum milenial sekarang seperti kita Gen Z? Tujuannya sederhana, agar mahasiswa mendapatkan atau mengangkat taraf ekonomi daerahnya minimal dan menciptakan nilai ekonomi yang lebih baik lagi untuk masyarakat yang ada di sekitarnya. Kalau misalkan lebih bagus lagi, bisa membantu perekonomian bagi negara ini. Selanjutnya, setelah kita membahas kewirausahaan, kita akan membahas tentang obor hidup, khususnya untuk obor hidup saya. Nah, obor hidup atau semangat hidup bagi saya itu ketika saya bisa bermanfaat bagi orang banyak, khususnya buat orang tua dan umumnya, minimal untuk orang-orang yang ada di sekitar saya. Karena ketika saya bermanfaat, nah itu kan akan membekas di benak orang-orang yang ada di sekitar saya, agar nanti setelah saya pulang banyak yang mendoakan saya, seperti kata pepatah, wajah mati meninggalkan gading, harimau mati meninggalkan belang, dan manusia mati meninggalkan amalan dan tingkah lakunya selama hidupnya. Seperti itu, berkah mati buat saya, agar nantinya ketika saya sudah berbuat baik kepada orang-orang di sekitar saya, nah ketika saya mati banyak yang mendoakan saya dan berpikiran positif, oh misalkan si Iqbal ini emang orangnya baik, selalu membantu, dia tuh senang ketika membantu orang-orang yang ada di sekitarnya. Untuk selanjutnya kita akan menyaksikan video wawancara dan tata cara pembuatan produk yang saya pilih. Terus boleh tahu modal keseharian itu berapa sih? Oh, kalau untuk modal keseharian saya tuh kopi Good Day sih saya biasanya belanja tuh 20.000. Nah, itu satu pak biasanya. Nah, untuk gula, ada tambahan gula itu 11.000. Terus susu putih yang satu kaleng tuh saya 10.000. Terus juga satu kaleng susu coklat 10.000. Wadah gelas plastik itu saya biasanya beli satu pak itu isi 30, nanti itu biayanya cuma 9.000. Nah, terus untuk sedotan, karena kita perlu sedotan, nah itu biayanya cuma kisaran 6.000 rupiah. Nah, terus ada cincau, tambahan cincau juga. Nah, biasanya itu saya kalau per hari beli kisaran 10.000 kayak gitu. Nah, jadi perkiraan modal awal itu saya butuh 5 juta rupiah kurang lebih ya, itu berikut bahan. Nah, kalau untuk lahan sendiri, kebetulan saya ada lahan di pinggir jalan, jadi nggak perlu ngontrak seperti itu. Untuk lahan sih menurut saya strategis ya, karena termasuk jalan umum juga, sering dilalui sama pengendara baik motor maupun mobil ataupun pejalan kaki seperti itu.
Nah, dengan modal 86.000 yang tadi untuk perharinya dengan harga jual Rp5.000 per cup per gelas. Nah, saya itu mendapat keuntungan kotor sebesar 150.000. Nah, setiap 30 pieces cup yang saya jual kayak begitu. Nah, itu kadang bisa lebih, bisa kurang seperti itu. Nah, keuntungan bersihnya itu kisaran 85.000 untuk 30 cup atau 30 pieces. Nah, jadi menurut saya cukup bagus ya buat seorang pemula yang ingin berwirausaha. Nah, untuk cara pembuatannya pun menurut saya nggak terlalu sulit dengan modal yang murah, serta cara pemasarannya pun nggak sulit kayak begitu. Bisa dengan berjualan di seperti di pinggir-pinggir jalan kayak gitu, tempat yang ramai, yang sering dilalui banyak orang kayak gitu. Nah, sekarang juga kan banyak aplikasi-aplikasi buat berjualan tuh, seperti Shopee, GrabFood, atau masih banyak lainnya kayak gitu. Baik, setelah melihat video sebelumnya, saya pribadi menyimpulkan bahwa usaha yang saya pilih sebelumnya untuk direview itu sangat berpotensi untuk melakukan pengembangan atau berkembang. Dikarenakan pertama, dengan modal yang tidak terlalu besar dan juga sangat mudah untuk mencari pasaran. Seperti yang dijelaskan sebelumnya, bisa dengan berjualan di pinggir jalan, karena memang kan kita semua sudah tahu ya, banyak orang yang lalu lalang berhenti, lalu dihaus, lalu bisa membeli apa yang kita jajakan itu. Dan juga secara pembuatannya pun juga cukup mudah, seperti yang di video sebelumnya itu kan cukup mudah juga untuk cara pembuatannya. Dan menurut saya itu sangat cocok untuk orang-orang yang baru ingin memulai usaha. Seperti yang kita tahu, dengan cara yang mudah pembuatannya, modal yang tidak terlalu besar dengan hasil yang cukup menjanjikan, dan juga cara memasarkannya pun juga cukup mudah. Bisa dengan berjualan online kan seperti yang sudah disebutkan sebelumnya, dan juga untuk cara mudahnya bisa berjualan di pinggir jalan yang banyak orang berlalu lalang. Selanjutnya yaitu kesimpulan. Setelah kita membahas tentang pengertian tadi, terus manfaat, ruang lingkup, obor hidup, berkah mati. Selanjutnya kita akan membahas tentang kesimpulan dari kewirausahaan itu sendiri. Nah, kewirausahaan adalah kemampuan untuk menciptakan sesuatu yang baru dan berbeda dari produk yang sudah diamati. Kan tadi sudah jelaskan ya, seorang wirausaha itu biasanya mengamati, meniru, lalu memodifikasi sesuatu yang sudah dia lihat agar menjadi produk yang baru untuk dijual kembali, seperti itu. Nah, seorang wirausaha adalah orang yang pandai menangkap peluang dan mau mengerjakan peluang tersebut sebagai suatu kesempatan untuk berkiprah dengan menyampaikan gagasan-gagasan yang ada di pikirannya. Terima kasih, itu saja yang dapat saya sampaikan. Terus berjuang, jangan pernah lelah untuk melakukan apa yang kita mau dan mengejar impian yang ingin kita kejar. Intinya jangan pernah berhenti bergerak kalau memang kita ingin mendapatkan sesuatu. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.